Pagi itu udara di kota terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menyinari jendela rumah besar yang selama ini menjadi saksi perjalanan hidupku. Aku berdiri di dapur, menatap cangkir kopi hangat di tangan, sambil membayangkan senyum suamiku ketika ia melihat kejutan yang sudah kurencanakan. Hari ini adalah ulang tahunnya, dan aku ingin membuatnya spesial, lebih dari sekadar ucapan selamat atau kue ulang tahun biasa. Selama bertahun-tahun, aku telah mencintainya dengan sepenuh hati. Aku mengingat hari-hari awal pernikahan kami, penuh tawa, kompromi, dan mimpi-mimpi sederhana yang kami rajut bersama. Kini, aku ingin menghidupkan kembali percikan itu, meski aku tahu dunia bisnis dan kesibukan kantornya membuat kami semakin jarang memiliki momen pribadi. Maka, aku memutuskan untuk datang ke kantornya dengan kejutan yang akan membuatnya merasa dicintai, dihargai, dan diingat. Persiapan tidaklah mudah. Aku mengatur semua detail dengan teliti. Kue ulang tahun telah dipesan beberapa hari sebelumnya dari toko langgananku, kue yang di atasnya tertulis, "Selamat ulang tahun, Cinta." Aku juga memesan bunga mawar merah dan putih, yang disusun dalam vas kristal kecil yang elegan, serta dekorasi balon yang kubayangkan bisa menghiasi ruang kerjanya tanpa terlalu mencolok, tapi cukup manis untuk memberikan kesan hangat. Sambil menata semua hadiah dan dekorasi di mobilku, aku memikirkan semua hal yang telah kulakukan untuknya dan untuk orang-orang yang aku sayangi. Salah satu hal yang paling kurasakan adalah rasa tanggung jawab terhadap perempuan muda yang kini menjadi sekretarisnya. Aku mengenalnya sejak ia masih anak-anak, mengikuti ibunya yang bekerja di rumahku. Aku membimbingnya, membiayai pendidikannya, bahkan memberinya tempat tinggal yang nyaman ketika ia menempuh kuliah. Setelah ia lulus, aku memberinya pekerjaan di perusahaan yang dipimpin suamiku, agar ia bisa mandiri dan sukses. Sejak awal, aku melihat potensi dalam dirinya. Ia cerdas, pekerja keras, dan penuh rasa hormat. Bagiku, ia seperti keluarga sendiri, bahkan seperti anakku sendiri. Aku bangga melihatnya tumbuh dari gadis desa sederhana menjadi wanita muda yang profesional, berpenampilan rapi, dan sopan. Aku tidak pernah menaruh curiga padanya, rasa sayangku padanya tulus dan murni, tanpa ada bayangan gelap yang menghantui pikiran. Mobilku meluncur pelan di jalanan kota. Aku memikirkan rencana masuk ke kantornya tanpa ia melihatku terlebih dahulu, supaya kejutan ini tetap sempurna. Hatiku berdebar, tapi itu bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi akan senyum suami dan rasa bahagia yang akan terpancar dari wajahnya. Aku membayangkan ia akan tersenyum, memelukku, dan mungkin sedikit tersipu malu karena kejutan yang kuberikan. Setibanya di gedung kantornya, aku melihatnya dari kejauhan. Suami sedang sibuk meninjau beberapa dokumen bersama sekretarisnya. Mereka tertawa ringan, berbicara dengan nada santai. Aku tersenyum sambil menatap mereka dari luar jendela kaca kantor. Ia tampak bahagia, profesional, dan memancarkan wibawa sebagai pemimpin. Sekretarisnya, wanita muda yang selama ini kupandang seperti anak sendiri, tampak rapi dalam balutan blazer formal, rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya mengembang hangat saat ia berbicara dengannya. Aku melangkah masuk ke gedung, membawa kue, bunga, dan dekorasi. Dalam hatiku, ada kebahagiaan murni melihat mereka bekerja sama dengan baik. Aku ingin memastikan semua orang di kantor merasakan suasana hangat hari ini, tapi tentu saja fokus utamaku adalah suamiku. Aku menunggu momen yang tepat, sambil menyusun dekorasi di ruang konferensi kecil yang telah kubooking sebelumnya untuk kejutan ini. Aku menata balon, vas bunga, dan kue ulang tahun di meja konferensi. Segalanya terlihat sempurna. Aku mengingat kembali semua tahun yang kami lalui bersama, tawa, tangis, perdebatan kecil, dan cinta yang tumbuh semakin dalam. Hari ini aku ingin memperlihatkan semua itu, bukan sekadar lewat kata-kata, tapi lewat aksi nyata, kejutan yang akan membuatnya merasa dicintai seperti dulu, sebelum kesibukan dan rutinitas mengubah segalanya. Namun, saat aku menyiapkan segalanya, aku melihat gerak-gerik mereka dari balik kaca kantor. Awalnya, aku hanya melihat mereka berbicara ringan, tapi kemudian, tatapan dan gestur mereka mulai membuat hatiku sedikit tidak nyaman. Aku mengabaikannya, berpikir mungkin aku terlalu sensitif, dan fokus pada dekorasi. Aku ingin semuanya sempurna. Ketika aku meletakkan kue di tengah meja, aku melihat mereka berdua tertawa kecil sambil saling menatap.
Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri, dan berfokus pada kejutan. Namun, sesuatu dalam diriku mulai merasakan ketegangan halus, perasaan yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya. Aku mengatur nafas dan berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya imajinasiku. Aku harus tetap tenang. Sementara itu, aku mengingat kembali bagaimana aku membimbing sekretaris muda itu. Aku menyingkap kenangan lama, saat ia baru datang dari desa, masih SMA, mengikuti ibunya bekerja di rumahku. Aku yang membiayai kuliahnya, memberikan tempat tinggal, membimbingnya agar menjadi wanita mandiri. Aku merasa bangga melihatnya berhasil, tanpa menyangka bahwa kebanggaan itu akan menjadi bumerang di masa depan. Setelah semua dekorasi siap, aku menyalakan lilin kecil di atas kue, menatapnya sebentar, dan tersenyum. Ini akan menjadi momen yang indah. Aku memutuskan untuk menunggu. Suamiku masuk ruang konferensi, aku ingin ia terkejut secara maksimal. Namun, dari tempat persembunyianku di sudut ruangan, aku tidak sengaja melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Suamiku dan sekretarisnya itu duduk sangat dekat, berbicara dengan nada yang berbeda dari biasanya. Ada kehangatan yang aneh, gestur yang terlalu akrab, senyum yang terlalu intim. Aku menelan ludah, berusaha mengatur detak jantungku. Ini pasti salah paham, aku berkata dalam hati. Aku memalingkan pandangan sebentar, menenangkan diri, dan memutuskan untuk tetap fokus pada kejutan. Namun, seiring waktu berjalan, pandanganku tak bisa lepas dari mereka. Setiap tawa, setiap senyum, dan setiap sentuhan ringan membuat hatiku bergetar. Ada sesuatu yang salah, aku bisa merasakannya. Tapi aku tetap menunggu. Aku ingin melihat suamiku tersenyum bahagia dengan kejutan yang kuberikan. Aku ingin mempercayai cintanya. Lambat laun, suasana menjadi lebih hangat di ruang kantor. Suamiku membuka hadiah kecil yang kuberikan, dompet kulit elegan yang telah kusiapkan sebelumnya. Aku menahan senyum bangga ketika ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tapi kemudian, aku melihat cara ia memandang sekretaris muda itu, tatapan yang seharusnya hanya untukku. Seketika, rasa sakit yang samar mulai menusuk hatiku. Aku mencoba menutupinya dengan senyum, berusaha tetap terlihat bahagia. Namun naluri sebagai seorang istri dan sebagai seorang yang pernah sangat mempercayai orang lain mulai berteriak, ada yang tidak beres. Aku mengatur napas, mencoba tetap tenang. Mungkin aku salah melihat, aku berbisik pada diri sendiri. Aku mengambil ponsel, hanya untuk memastikan bahwa semua dekorasi dan kue sudah siap untuk kejutan besar ini. Tapi mataku terus tertuju pada mereka. Setiap interaksi mereka terasa terlalu mesra, terlalu akrab untuk sekadar hubungan profesional. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi. Hatiku terasa hancur, tapi aku tahu bahwa ini belum waktunya untuk konfrontasi. Aku harus tetap diam, mengamati, dan mencatat semua hal. Naluriku mengatakan bahwa aku harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Aku menelan air liur, menenangkan diri, dan memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana kejutan. Ketika suamiku berdiri untuk memotong kue, aku melihat mereka saling tersenyum dengan cara yang terlalu intim. Aku menahan napas, berusaha menenangkan detak jantungku yang semakin cepat. Aku tahu bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang selama ini tersembunyi, dan aku harus menemukan kebenaran sebelum membuat keputusan yang bisa menghancurkan semuanya. Saat lilin ditiup, aku memutuskan untuk tetap berada di tempat persembunyian, mengamati, dan merekam setiap detik momen itu. Hatiku bergetar antara rasa sakit dan rasa percaya diri. Aku tahu bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini akan mengubah hidupku selamanya. Aku menyadari satu hal, kejutan ulang tahun ini, yang awalnya kuharap menjadi momen bahagia, mungkin akan menjadi titik balik hidupku. Titik di mana cintaku diuji, kesabaran dan kontrol emosiku dicoba, dan di mana aku harus menghadapi kenyataan yang mungkin selama ini kusembunyikan dari diri sendiri. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menyiapkan ponsel untuk merekam, memastikan sudut pandang yang tepat tanpa mereka menyadari kehadiranku. Aku menelan ludah, menahan perasaan campur aduk, antara sakit hati, kecewa, dan rasa ingin tahu yang mendalam. Aku tahu, apapun yang kulihat, aku harus tetap diam, tetap mengendalikan diri, dan bersiap menghadapi momen yang akan menentukan masa depanku. Aku menarik napas dalam-dalam,
menutup mata sebentar, dan berkata pada diri sendiri, "Aku harus kuat. Ini akan menjadi awal dari segalanya." Dengan itu, aku menatap lagi ke arah mereka. Suamiku dan sekretarisnya tampak begitu dekat, begitu mesra, begitu menikmati momen yang seharusnya untukku. Aku menahan tangis dan kemarahan, mengatur emosi dengan sempurna, dan diam-diam memulai rekaman yang akan menjadi saksi dari pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan. Hari itu, apa yang seharusnya menjadi momen penuh cinta, justru menjadi awal dari penyadaran pahit yang mengubah hidupku selamanya. Tapi aku tidak menyerah. Aku tetap diam, tetap kuat, dan bersiap menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Pagi yang cerah itu tiba-tiba berubah menjadi gelap dalam sekejap, meski matahari masih bersinar di luar gedung kantor. Aku, yang awalnya datang dengan niat memberi kejutan penuh cinta, kini berdiri di sudut ruangan, diam-diam mengamati suamiku dan sekretaris muda itu. Jantungku berdetak kencang, namun aku menahan diri untuk tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menyaksikan apa yang seharusnya menjadi momen bahagia, tapi yang kini berubah menjadi mimpi buruk. Mereka duduk begitu dekat di kursi kerja yang biasanya hanya untuk rapat singkat. Suamiku tertawa, dan aku melihat tatapan matanya yang berbeda. Tatapan itu bukan lagi milik seorang suami untuk istrinya, tapi penuh kehangatan dan ketertarikan yang seharusnya tak ada di sana. Sekretaris muda itu tersenyum manis, menatap balik, dan aku menyadari dengan rasa sakit yang menusuk. Mereka sedang menikmati momen yang seharusnya milikku. Awalnya, aku menolak mempercayainya. Aku mengangkat bahu, berpikir mungkin ini hanya gestur profesional yang salah kutafsirkan. Tapi lama-kelamaan, gerak-gerik mereka semakin jelas. Ada sentuhan ringan di tangan, ada bisikan yang terlalu dekat untuk sekadar percakapan kerja, ada tawa yang terdengar terlalu intim. Aku menelan ludah dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. Namun naluri seorang istri, seorang wanita yang selama bertahun-tahun membangun rumah tangga dengan cinta, mengatakan sebaliknya. Ada pengkhianatan di sana, nyata dan tak terbantahkan. Hatiku terasa hancur, tapi aku tetap menahan diri. Aku tahu, jika aku bereaksi sekarang, semuanya akan berantakan tanpa bukti. Aku harus diam, mengamati, merekam, dan memastikan kebenaran sebelum mengambil langkah berikutnya. Aku menyelinap sedikit lebih dekat ke pintu ruang kerja, menjaga agar ponselku tersembunyi di tangan. Kamera ponsel menyala, merekam setiap detik interaksi mereka. Aku merasa sakit hati yang begitu dalam, menyadari bahwa orang yang paling kucintai, yang kupercayai sepenuh hati, kini bersikap tak pantas di hadapan mata kepalaku sendiri. Dan wanita yang selama ini kusayang, yang kupandang seperti anak sendiri, kini menjadi bagian dari pengkhianatan itu. Aku melihat mereka memotong kue ulang tahun. Suamiku memotongnya dengan senyum yang biasanya kutujukan padanya, tapi kali ini, senyum itu diarahkan kepada wanita lain. Sekretaris muda itu tersenyum manis, menerima potongan kue dari tangannya dengan cara yang terlalu akrab. Aku menelan ludah, menahan amarah yang mencoba meledak. Ada rasa ingin menangis, tapi lebih besar lagi adalah rasa sakit hati yang menyesakkan dada. Lama-kelamaan, mereka mulai berbicara dengan nada yang lebih santai. Suamiku bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencana proyek, dan aku menyadari sesuatu yang lebih parah. Nada bicara mereka berbeda dari interaksi profesional biasa. Ada kehangatan, ada keintiman, ada cara menatap yang tidak seharusnya terjadi antara atasan dan sekretaris, apalagi dengan istrinya berada di sekitar. Hatiku mulai bergetar hebat, namun aku tetap diam. Aku menahan napas, mengatur emosi, dan memfokuskan kamera ponsel pada mereka. Setiap gerak, setiap tatapan, aku catat dalam ingatanku dan di rekaman. Aku tahu, bukti ini akan sangat penting nanti. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita ringan, dan sesekali saling menyentuh tangan tanpa sadar. Aku menahan ingin menjerit, ingin menghentikan semuanya, tapi naluriku berkata, "Tunggu, rekam dulu, lihat sampai akhir." Aku harus memastikan bahwa aku memiliki bukti tak terbantahkan sebelum menghadapi mereka. Tiba-tiba, suamiku mengambil gelas air dan memberikannya kepada sekretaris muda itu dengan cara yang terlalu lembut. Aku menelan ludah, menatap lebih tajam. Setiap gerak tubuhnya, setiap senyumnya, terasa begitu intim. Aku merasa seolah seluruh dunia runtuh di depan mataku.
Semua cinta dan kepercayaan yang kupegang selama ini terasa hancur dalam hitungan detik. Rasa sakit hati itu begitu besar sehingga aku hampir pingsan. Aku harus duduk sejenak di lantai, menenangkan diri, dan menarik napas panjang. Kendalikan diri, Evie, aku berbisik dalam hati. Ini belum waktunya. Tunggu, rekam dulu, biarkan mereka lengah. Aku merasa seperti berada dalam mimpi buruk, tapi semua itu nyata, dan aku adalah saksi langsungnya. Saat potongan kue selesai, mereka berdiri, dan aku melihat sesuatu yang lebih menyakitkan. Suamiku memegang bahu sekretaris muda itu dengan cara yang terlalu mesra, dan dia membalas dengan senyum manis. Aku merasa dunia di sekitarku menjadi kabur. Semua kenangan indah bersamanya, semua cinta yang kuberikan, terasa tertusuk di hati. Aku menahan tangis, tapi hanya untuk sesaat. Aku menyadari bahwa ini bukan hanya pengkhianatan fisik, tapi juga pengkhianatan emosional. Mereka menikmati momen yang seharusnya untukku. Aku melihat mereka berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, duduk berdua, dan berbicara dengan cara yang terlalu dekat. Aku menelan ludah, menahan perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan sakit hati yang amat sangat. Dengan tangan gemetar, aku memeriksa ponsel. Rekaman berjalan lancar, dan aku memastikan sudut pandang tetap tersembunyi. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang hampir lepas kendali. Aku harus tetap diam. Aku harus mengendalikan diri. Aku harus memastikan bahwa saat waktunya tiba, aku memiliki semua bukti yang kuperlukan untuk menghadapi mereka. Mereka mulai tertawa lebih lepas, saling menatap dengan cara yang semakin mesra. Aku menahan ingin menutup mata, menjerit, atau berlari keluar. Tapi naluriku berkata, jangan lakukan itu sekarang. Aku harus menunggu, merekam, dan memastikan semuanya terdokumentasi dengan sempurna. Aku mengingat kembali bagaimana aku membimbing wanita muda itu sejak kecil. Aku membiayai pendidikannya, memberinya tempat tinggal, dan memberinya pekerjaan di kantor suamiku. Aku melihatnya seperti anak sendiri, dan sekarang aku melihatnya menjadi bagian dari pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Hatiku terasa hancur, tapi aku tetap menahan diri. Aku menyalakan kamera ponsel lain sebagai cadangan, memastikan setiap gerak mereka terekam. Aku menatap layar, dan merasa perasaan sakit yang tak terlukiskan. Ada rasa marah yang mencoba meledak, tapi aku tetap mengendalikannya. Aku harus tetap tenang. Aku harus tetap diam. Aku harus menunggu momen yang tepat. Suamiku mengambil potongan kue lagi, dan kali ini menyerahkannya dengan cara yang terlalu lembut kepada wanita muda itu. Aku menelan ludah, merasa dunia seakan runtuh. Aku merasa ingin menangis, tapi juga ingin membalas dendam seketika. Namun, aku tahu bahwa emosi yang meledak sekarang akan merusak semua rencanaku. Aku menenangkan diri, duduk di kursi tersembunyi, dan mulai menulis catatan di ponsel tentang semua gerakan, kata-kata, dan tatapan mereka. Aku tahu, bukti ini akan menjadi senjata terkuatku nanti. Aku menyadari bahwa pengkhianatan ini tidak hanya menghancurkan pernikahan, tapi juga rasa percaya dan kasih sayang yang selama ini kuberikan kepada kedua orang itu. Aku mengingat semua kenangan indah bersamanya, saat kami tertawa bersama, saat kami merencanakan masa depan, saat kami berjanji saling setia. Kini, semuanya terasa seperti ilusi. Aku menahan tangis, menelan ludah, dan memfokuskan semua energi untuk tetap merekam, tetap diam, tetap mengamati. Saat mereka mulai berbisik lebih dekat, aku merasakan rasa sakit yang luar biasa. Hatiku terasa hancur, dada terasa sesak, tapi aku tetap diam. Aku tahu, ini adalah titik terendah, tapi juga titik awal dari kekuatan yang akan kubangun. Aku harus mengendalikan diri. Aku harus memastikan bukti ini tidak hilang. Aku harus siap menghadapi mereka dengan kepala tegak, dengan bukti tak terbantahkan di tanganku. Waktu berjalan lambat, setiap detik terasa seperti jam. Aku melihat mereka semakin mesra, semakin intim, dan aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Namun, aku tetap diam. Aku tetap mengamati. Aku tetap merekam. Aku menyadari bahwa apa yang kulihat sekarang akan mengubah hidupku selamanya. Tapi aku juga menyadari satu hal, aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan diriku.
Aku akan bangkit, dan aku akan memastikan bahwa keadilan akan terjadi. Dengan tangan gemetar namun tegas, aku menekan tombol rekam, memastikan setiap gerak, setiap tatapan, setiap senyum yang tidak pantas terekam. Hatiku hancur, tapi tekadku lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, saat waktunya tiba, aku akan menghadapi mereka, dan dunia akan melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hari itu, ulang tahun yang seharusnya menjadi momen bahagia berubah menjadi mimpi buruk, tapi juga menjadi awal dari kekuatan yang akan kubangun. Aku tetap diam, tetap merekam, dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkap semuanya. Setelah merekam semua adegan di ruang kantor, aku menunggu dengan napas tertahan. Hatiku sakit, tapi aku tetap tenang. Aku tahu bahwa semua yang kulihat hari ini akan menjadi momen menentukan hidupku. Segalanya harus dilakukan dengan penuh kendali, tidak ada emosi liar yang bisa merusak rencanaku. Aku menarik napas panjang, menatap layar ponselku, memastikan rekaman berjalan sempurna. Ketika mereka mulai membersihkan meja setelah memotong kue, aku melihat peluang. Suamiku menoleh sebentar, tampak lega karena pikirannya masih pada pekerjaan. Wanita muda itu sibuk merapikan dokumen di meja, tanpa menyadari bahwa aku diam-diam mengamati dan merekam mereka. Hatiku terasa hancur, tapi aku tetap mengendalikan emosi. Aku tahu saat ini bukan waktunya untuk menyerang, ini waktunya memastikan bahwa bukti tercatat sempurna. Setelah beberapa menit, mereka mulai duduk kembali, tertawa ringan, dan melanjutkan percakapan mereka. Aku menahan napas, menunggu detik yang tepat. Semua gerakan mereka terlalu intim untuk sekadar hubungan profesional. Aku merasakan amarah dan sakit hati yang bercampur, tapi aku tetap diam, tetap mengamati. Akhirnya, mereka berdua berdiri untuk meninggalkan ruang kerja. Saat itulah aku memutuskan waktunya telah tiba. Aku melangkah masuk, membawa hadiah dan dekorasi yang kubawa sebelumnya. Suara langkah kakiku terdengar jelas di lantai kayu, dan seketika, tatapan mereka berdua berubah. Suamiku tampak kaget, matanya melebar. Wanita muda itu terkejut, tubuhnya menegang. Selamat ulang tahun, suaraku terdengar dingin namun tenang, sambil meletakkan kue di meja. Aku menatap mereka dengan wajah tanpa ekspresi, meski di dalam hatiku bergolak amarah dan sakit hati. Suamiku mencoba tersenyum, namun senyumnya terasa canggung. Evie, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Diam. Aku ingin kalian mendengar dan melihat semuanya dulu. Aku membuka ponsel, memutar rekaman video yang selama ini kuambil diam-diam. Layar menampilkan mereka, mesra, tertawa, dan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Aku menatap mereka, memastikan tatapan mataku menembus kebohongan mereka. Awalnya, mereka mencoba menyangkal. Tidak, itu bukan seperti yang kau kira, kata suamiku dengan suara gemetar. Wanita muda itu menunduk, wajahnya memerah, namun mencoba tetap tenang. Aku tetap diam, membiarkan rekaman berbicara sendiri. Tidak perlu kata-kata panjang, bukti itu cukup. Setiap gerak, setiap tatapan, setiap senyum mesra, semua terekam jelas. Aku menahan napas, menatap mereka tanpa berkedip. Rasanya seperti melihat dua orang yang dulu kucintai kini menjadi musuh dalam sekejap. Mereka mulai panik. Evie, tolong, aku bisa jelaskan, pinta suamiku, suaranya penuh kepanikan. Wanita muda itu menggenggam tangannya, mencoba menahan tangis. Namun aku tetap tenang, meski hatiku hancur berkeping-keping. Jadi ini, yang kalian lakukan selama ini? Di hadapanku, yang selama ini kalian anggap aman? Tanyaku perlahan, suara bergetar tipis, tapi penuh kendali. Suami dan wanita muda itu saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi rasa bersalah, namun juga ketakutan. Aku melangkah lebih dekat, memastikan mereka tidak bisa lari dari tatapanku. Semua ini, aku menunjuk layar ponsel. Aku merekam semuanya. Tidak ada satupun yang terlewat. Dan sekarang, kalian harus mengakui apa yang telah kalian lakukan. Mereka terdiam. Suamiku menunduk, menatap lantai, dan akhirnya berkata, Evie, aku minta maaf, aku sangat menyesal. Wanita muda itu menangis, sujud di depan kakiku, memohon pengampunan. Ibu, aku salah, aku menyesal, aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini.
Hatiku terasa panas. Rasanya seperti seluruh dunia menindih dadaku. Orang-orang yang dulu kupercayai, orang-orang yang kucintai, kini bersujud di hadapanku, memohon ampun. Tapi aku tetap diam, menatap mereka dengan mata yang membara, penuh kemarahan dan kecewa. Tidak, aku tidak akan memaafkan kalian, kataku dengan suara dingin. Kalian telah menghancurkan kepercayaan dan cinta yang kuberikan selama bertahun-tahun. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Mereka mencoba merayu, menangis, dan bersujud, tapi aku tetap teguh. Hatiku telah hancur, tapi pikiranku tetap tajam. Aku tahu bahwa langkah selanjutnya harus tepat, strategis, dan tidak ada ruang untuk kompromi. Aku melangkah mendekat, mengambil kue yang baru saja dipotong. Ini adalah hari ulang tahun yang seharusnya bahagia, kataku. Tapi kalian telah merusaknya. Dan sekarang, kalian akan merasakan konsekuensi dari tindakan kalian. Aku mengusir mereka dari ruang kerja. Suami dan wanita muda itu menatapku dengan mata terbelalak, tidak percaya. Mereka mencoba membela diri, tapi aku tetap dingin, tidak memberi ruang untuk pembelaan. Aku menggerakkan tangan, menunjuk ke pintu. Keluar, perintahku singkat. Dan jangan pernah kembali ke sini. Jangan berpikir untuk memasuki rumahku lagi. Mereka berdiri dengan tubuh gemetar, namun akhirnya keluar dari kantor. Aku menatap mereka pergi, napasku terengah-engah, dan rasanya seperti beban berat telah terangkat. Tapi di dalam hatiku, ada rasa sakit yang mendalam, perasaan kehilangan, pengkhianatan, dan kekecewaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah mereka pergi, aku duduk di kursi ruang kerja. Napasku masih tersengal, tangan gemetar. Aku menatap layar ponsel, melihat rekaman itu lagi. Setiap adegan, setiap momen mesra mereka, tersimpan sebagai bukti tak terbantahkan. Aku tahu bahwa bukti ini akan menjadi senjata terkuatku. Aku menghubungi pihak penasehat perusahaan, mengirimkan rekaman sebagai bukti. Aku memastikan bahwa suami dan wanita muda itu akan dipecat, dipermalukan di lingkungan profesional, dan tidak bisa lolos dari tanggung jawab mereka. Ini bukan hanya tentang rasa sakit hati, tapi juga tentang keadilan dan integritas. Selama beberapa jam berikutnya, aku menata ulang kantor, memastikan tidak ada jejak mereka yang tersisa. Hatiku mulai tenang, meski luka di hati masih terasa. Aku menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari emosi yang meledak, tapi dari kendali atas diri sendiri dan kemampuan untuk membuat keputusan tepat pada saat yang tepat. Aku menutup pintu kantor, duduk sejenak, dan menarik napas panjang. Aku telah membuktikan satu hal, aku tidak akan pernah membiarkan pengkhianatan menghancurkan hidupku. Aku akan bangkit, mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, dan memastikan bahwa mereka yang mengkhianati akan merasakan konsekuensinya. Setelah itu, aku mulai menyusun rencana lebih lanjut. Aku akan mengambil alih aset mereka, memastikan perusahaan tetap berjalan di tanganku, dan membangun kembali kehidupanku di atas fondasi yang kuat. Aku tahu bahwa jalan ini tidak mudah, tapi aku siap menghadapi semuanya. Hatiku yang hancur kini digantikan oleh tekad yang membara. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menentukan hidupku. Aku akan bangkit, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berkuasa daripada sebelumnya. Dan pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka hancurkan bukanlah aku, tapi ego dan kebodohan mereka sendiri. Hari itu, ulang tahun yang seharusnya menjadi momen bahagia, berubah menjadi titik balik hidupku. Aku telah menyaksikan pengkhianatan, merekam bukti, dan menghadapi mereka dengan kepala tegak. Ini adalah awal dari babak baru, babak di mana aku akan membangun kembali hidupku dengan kekuatan, kendali, dan keadilan. Setelah konfrontasi yang mengguncang, udara di kantor terasa sunyi. Aku berdiri di tengah ruang kerja, menatap meja yang masih berserakan dengan kue ulang tahun dan dekorasi yang kubawa sendiri. Jantungku masih berdegup kencang, tapi wajahku tetap dingin dan tak bergeming. Aku tahu, saat ini adalah momen paling penting. Menentukan langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Aku mengingat semua pengkhianatan yang baru kulihat. Suamiku, orang yang kukira paling kucintai dan percayai, telah menipuku. Wanita muda yang kusayang seperti anak sendiri, yang selama ini kupelihara, kupedulikan, dan kubimbing,
ternyata menjadi bagian dari pengkhianatan itu. Perasaan sakit hati bercampur amarah mendalam, tapi aku tahu bahwa emosi yang meledak justru akan merugikanku. Aku harus tetap mengendalikan diri. Langkah pertamaku adalah memastikan mereka tidak bisa lolos dari konsekuensi profesional. Aku membuka laptop dan menyiapkan rekaman video yang selama ini kuambil diam-diam. Setiap detik interaksi mereka, setiap tatapan mesra, dan setiap sentuhan yang tidak pantas telah terekam dengan jelas. Ini bukan sekadar bukti untukku, tapi bukti tak terbantahkan bagi pihak perusahaan dan dunia profesional. Aku menghubungi pihak penasehat perusahaan. Suaraku tenang tapi tegas saat menjelaskan situasinya. Aku memberikan detail kronologis dari hari-hari terakhir interaksi mereka, rekaman video, dan bukti perilaku yang melanggar kode etik perusahaan. Aku menekankan bahwa ini bukan hanya soal hubungan pribadi, tapi juga integritas profesional yang harus dijaga. Pihak penasehat perusahaan mendengarkan dengan seksama. Mereka terkejut, namun mereka memahami gravitasi situasinya. Kami akan menindaklanjuti ini dengan serius, kata salah satu dari mereka. Aku menutup laptop dengan tenang. Hatiku sedikit lega, tapi rasa sakit hati masih terasa di setiap sudut dadaku. Selanjutnya, aku memutuskan untuk menghadapi mereka sekali lagi, kali ini untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya dipecat secara profesional, tapi juga merasakan rasa malu dan konsekuensi dari pengkhianatan mereka. Aku mengatur pertemuan di ruang konferensi utama, tempat di mana semua keputusan besar perusahaan biasanya dibuat. Ketika suamiku dan wanita muda itu masuk, aku menatap mereka tanpa berkedip. Mereka menunduk, wajahnya memerah, tubuh mereka gemetar. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar teguran, ini adalah hukuman yang akan mengubah hidup mereka. Aku berdiri di depan mereka, suara tenang namun penuh otoritas. Kalian telah melanggar kepercayaan, baik secara pribadi maupun profesional. Tindakan kalian tidak hanya menghancurkan rumah tangga, tapi juga merusak reputasi perusahaan. Karena itu, kalian berdua dipecat, efektif hari ini juga. Suami mencoba membela diri, suaranya gemetar. Evie, aku bisa jelaskan. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak ada penjelasan yang bisa diterima. Kalian telah menipu dan mengkhianati orang yang paling mempercayai kalian. Tidak ada ruang untuk pembelaan. Wanita muda itu menangis, sujud di depanku, memohon ampun. Aku menatapnya dengan dingin. Aku membesarkanmu, membimbingmu, memberimu semua kesempatan. Dan inilah balasanmu? Aku tidak akan memaafkan. Keluar dari sini sekarang juga. Mereka berdua berdiri, tubuh gemetar, dan meninggalkan ruang konferensi. Aku memastikan pintu tertutup dengan rapat. Setelah mereka pergi, aku duduk sejenak, menenangkan napas, dan menyadari satu hal, ini baru permulaan. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari konsekuensi sosial dan profesional. Aku mengirimkan rekaman video ke seluruh dewan perusahaan, menyertakan kronologi kejadian, dan meminta agar tindakan disipliner dilakukan sesuai aturan. Dalam pesan itu, aku menekankan pentingnya menjaga integritas dan menegakkan keadilan tanpa memberi ruang untuk kompromi. Respon dari dewan cukup cepat. Mereka mengakui bahwa bukti yang kuberikan jelas dan tidak terbantahkan. Keputusan untuk memecat suami dan wanita muda itu diterima secara mutlak. Selain dipecat, reputasi mereka hancur di mata seluruh staf perusahaan. Semua orang tahu bahwa pengkhianatan ini terjadi dan mereka tidak bisa mengelak. Setelah itu, aku fokus pada aset mereka. Aku memastikan bahwa semua properti dan hak-hak mereka dalam perusahaan ditarik. Semua saham, kendaraan, dan fasilitas yang selama ini mereka nikmati kini berada di bawah kontrolku. Aku tidak membiarkan sedikit pun peluang bagi mereka untuk kembali atau merusak lagi kehidupanku. Di rumah, aku mengatur agar mereka tidak bisa mengakses apapun. Kunci rumah, kartu akses, dan fasilitas pribadi lainnya ditarik. Aku menegaskan batasan yang jelas, mereka tidak diizinkan kembali ke rumahku. Rumah yang dulu menjadi saksi kebahagiaan kami kini menjadi simbol kekuatan dan kendali yang kutegakkan. Setelah semua langkah profesional dan pribadi selesai, aku duduk di ruang kerja sendiri, menarik napas panjang. Hatiku masih terasa sakit, tapi ada rasa lega yang mengalir. Aku telah menegakkan keadilan, mengambil alih kendali,
dan memastikan bahwa pengkhianatan tidak akan membiarkanku hancur. Selama beberapa hari berikutnya, aku mengawasi proses pemecatan mereka. Semua staf perusahaan mengetahui kejadian itu, dan reputasi suami serta wanita muda itu hancur. Mereka tidak bisa bekerja di perusahaan lain karena catatan profesional mereka telah tercemar. Aku memastikan bahwa langkah ini tidak hanya tentang balas dendam, tapi tentang membangun keadilan dan integritas. Di sisi lain, aku mulai merencanakan masa depanku. Aku tahu bahwa hidupku tidak akan berhenti di sini. Aku akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Perusahaan yang selama ini dipimpin suami kini berada di tanganku sepenuhnya. Aku mulai membuat strategi bisnis baru, memperkuat fondasi keuangan, dan memastikan bahwa masa depanku aman dari pengkhianatan. Aku juga mulai menata emosiku. Sakit hati masih terasa, tapi aku belajar mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Setiap langkah yang kulakukan sekarang penuh perhitungan, tidak emosional, dan efektif. Aku menyadari bahwa kekuatan sejati bukan datang dari balas dendam semata, tapi dari kemampuan untuk mengendalikan diri, membuat keputusan tepat, dan membangun masa depan tanpa tergantung pada orang lain. Selama beberapa minggu berikutnya, aku fokus pada membangun kembali kehidupan profesional dan pribadi. Aku memastikan bahwa perusahaan tetap berjalan lancar, karyawan merasa aman dan dihargai, dan semua aset berada di tangan yang tepat. Aku membuktikan bahwa pengkhianatan tidak akan menghancurkan kehidupanku, melainkan menjadi batu loncatan untuk kebangkitan dan kesuksesan. Meskipun luka di hatiku masih ada, aku mulai merasakan kepuasan tersendiri. Aku telah menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa mereka yang mengkhianati tidak akan pernah bisa kembali. Setiap keputusan yang kubuat kini didasarkan pada kekuatan, kebijaksanaan, dan ketegasan. Hari-hari berikutnya, aku mengamati dunia sekitarku dengan pandangan yang berbeda. Aku lebih waspada, lebih berhati-hati, tapi juga lebih percaya diri. Aku tahu bahwa aku telah melalui ujian terberat dalam hidupku, dan aku berhasil melaluinya tanpa hancur. Suamiku dan wanita muda itu mencoba mencari jalan untuk kembali, namun semua pintu tertutup. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan telah menghancurkan peluang mereka sendiri. Mereka menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Aku tidak lagi memberikan ruang untuk mereka. Aku menatap masa depan dengan mata yang teguh. Aku tahu bahwa kebahagiaanku tidak tergantung pada mereka, tetapi pada kekuatan, kendali, dan kemampuan untuk membangun kembali hidupku. Aku mulai menata rencana bisnis baru, investasi baru, dan kehidupan pribadi yang lebih mandiri dan bahagia. Pada akhirnya, aku menyadari satu hal penting. Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi itu juga membuka peluang untuk bangkit lebih kuat. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, tapi dari kemampuan untuk mengendalikan diri, menjaga integritas, dan membangun masa depan sendiri. Hari itu, aku menutup lembaran kelam dengan kepala tegak. Aku telah menegakkan keadilan, mengambil alih kendali, dan memastikan bahwa mereka yang mengkhianati tidak akan pernah bisa kembali. Aku siap untuk babak baru, babak di mana aku hidup dengan bahagia, sukses, dan penuh kebebasan, tanpa tergantung pada orang yang telah mengkhianatiku. Setelah pemecatan suami dan wanita muda itu, aku menyadari satu hal. Pengkhianatan mereka bukan hanya merusak emosiku, tetapi juga meninggalkan celah kekuasaan yang kini harus kuambil alih. Aku tidak akan membiarkan hidupku tergantung pada mereka atau orang lain yang tidak setia. Aku harus bangkit, menata kembali segalanya, dan membangun masa depan yang kukendalikan sendiri. Langkah pertama adalah mengamankan semua aset yang selama ini mereka nikmati. Aku meninjau dokumen kepemilikan perusahaan, rekening bank, properti, dan segala hal yang berada di bawah nama mereka. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang kumiliki, aku memastikan setiap aset yang berhubungan dengan perusahaan dan rumah tangga dikendalikan sepenuhnya. Tidak ada satupun celah yang tersisa bagi mereka untuk kembali. Aku mulai dengan perusahaan. Sebagai pemilik saham mayoritas, aku menggunakan hakku untuk mengambil alih kepemimpinan sepenuhnya. Aku mengatur pertemuan dengan Dewan Direksi dan penasihat hukum untuk menandatangani dokumen resmi pengambil alihan. Setiap langkah dilakukan secara hati-hati, memastikan legalitas dan integritas tetap terjaga. Semua karyawan perusahaan mengetahui perubahan ini.
Aku menegaskan bahwa perusahaan tetap berjalan lancar, bahwa perubahan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga stabilitas dan masa depan perusahaan. Mereka menerima perubahan ini dengan hormat, beberapa terlihat kagum pada ketegasan dan profesionalisme yang kulakukan. Aku merasa sedikit lega, aku berhasil menjaga reputasi perusahaan tetap utuh, sekaligus menegakkan otoritasku. Langkah selanjutnya adalah properti dan aset pribadi. Semua rumah, kendaraan, dan fasilitas yang sebelumnya bisa diakses suami dan wanita muda itu kini dikendalikan sepenuhnya. Aku memastikan mereka tidak memiliki akses lagi, tidak ada peluang untuk mengganggu kehidupan baruku. Semua dokumen legal diperbarui, dan pengamanan diperketat. Setiap langkah dijalankan dengan presisi, memastikan tidak ada celah yang bisa mereka manfaatkan. Di tengah proses ini, aku menyadari satu hal penting. Kebangkitan bukan hanya tentang mengambil alih aset, tapi juga membangun kembali diriku sendiri. Aku mulai menata kehidupan pribadi. Waktu yang dulu kuberikan untuk mengurus suami dan wanita muda itu kini kucurahkan untuk diriku sendiri. Aku mengikuti kursus pengembangan diri, memperluas jaringan bisnis, dan menekuni hobi yang selama ini terabaikan. Rasa sakit hati yang awalnya melumpuhkan kini mulai berubah menjadi kekuatan. Aku belajar mengendalikan emosi, memanfaatkan setiap pengalaman pahit sebagai pelajaran, dan membangun strategi hidup yang lebih kuat. Aku menyadari bahwa hidupku tidak tergantung pada orang lain, tetapi pada kemampuan dan tekadku sendiri. Sementara itu, suami dan wanita muda itu mencoba mencari jalan untuk kembali. Mereka mengirim pesan, mencoba membujuk, bahkan datang ke rumah, tapi semua pintu tertutup. Aku tidak memberi ruang bagi mereka. Aku menegaskan batasan yang jelas. Mereka tidak lagi memiliki hak atas hidupku, perusahaan, atau aset apapun. Setiap usaha mereka sia-sia, dan itu membuat mereka semakin frustrasi. Aku juga memastikan reputasi mereka hancur di lingkungan profesional. Dengan bukti yang kumiliki, aku mengatur agar mereka tidak bisa bekerja di perusahaan lain. Reputasi mereka tercemar, dan catatan profesional mereka menunjukkan perilaku yang melanggar etika. Setiap langkah kulakukan dengan penuh strategi, memastikan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Di tengah semua itu, aku membangun kembali citra diriku sendiri. Aku tampil lebih percaya diri, lebih tegas, dan lebih profesional. Setiap keputusan yang kulakukan didasarkan pada analisis matang, bukan emosi. Aku mulai dihormati oleh karyawan, rekan bisnis, dan orang-orang di sekitarku. Kebangkitan ini bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang kekuatan pribadi. Aku memanfaatkan kekuatan finansial dan pengaruh yang kini kumiliki untuk memperluas bisnis. Aku mulai investasi baru, membuka cabang perusahaan di beberapa kota, dan membangun tim yang loyal serta profesional. Setiap langkah direncanakan dengan hati-hati, memastikan keberhasilan jangka panjang. Selain itu, aku menata kehidupan pribadi dengan lebih baik. Aku memperhatikan kesehatan, kebugaran, dan kesejahteraan mental. Aku belajar menikmati hidup sendiri tanpa ketergantungan pada suami atau orang lain. Kebahagiaan yang kurasakan kini lebih stabil, lebih mandiri, dan lebih nyata. Di sisi lain, aku tidak melupakan rasa sakit hati yang mereka sebabkan. Setiap kali mereka mencoba mendekat atau memohon, aku tetap tegas. Mereka pernah menghancurkan kepercayaan dan cintaku, dan itu tidak bisa dihapus begitu saja. Aku memastikan mereka tidak memiliki akses kembali, baik secara emosional maupun profesional. Aku mulai merasakan kepuasan tersendiri dari kebangkitan ini. Tidak lagi ada rasa takut, tidak lagi ada ketergantungan, hanya kendali penuh atas hidupku. Aku menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk mengendalikan diri, mengambil keputusan tepat, dan membangun masa depan sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Hari-hari berlalu, dan aku terus memperkuat fondasi kehidupanku. Perusahaan berkembang, aset aman, dan kehidupan pribadiku semakin teratur. Aku merasa bebas, mandiri, dan kuat. Semua rasa sakit hati dan pengkhianatan yang dulu menguasai hatiku kini berubah menjadi energi yang membangun, bukan menghancurkan. Aku juga mulai membangun hubungan baru, bukan dengan cinta romantis, tetapi dengan persahabatan dan kerja sama profesional. Orang-orang di sekitarku mulai menghormati, menghargai,
dan mengagumi ketegasan serta integritasku. Aku belajar bahwa hidup yang bahagia bukan tentang memiliki pasangan, tetapi tentang memiliki kontrol penuh atas diri sendiri dan masa depan. Pada akhirnya, aku menyadari satu hal, pengkhianatan memang menyakitkan, tetapi itu membuka peluang untuk bangkit lebih kuat. Aku telah mengambil alih aset, membangun kembali perusahaan, dan menata hidupku sendiri. Aku hidup dengan kepala tegak, tanpa tergantung pada mereka yang mengkhianatiku. Mereka mungkin pernah menguasai hatiku, mengkhianatiku, dan merusak kepercayaan yang kuberikan. Namun sekarang, aku adalah penguasa hidupku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, tetapi dari kemampuan untuk mengendalikan diri, membuat keputusan tepat, dan membangun masa depan sendiri. Aku menatap cermin di ruang kerjaku, melihat bayangan wanita yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih bijaksana. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa ini baru permulaan. Masa depanku akan dibangun di atas fondasi yang kukendalikan sendiri, tanpa pengkhianatan, tanpa ketergantungan, dan tanpa kompromi terhadap integritas dan kebahagiaanku. Hari itu, aku menutup lembaran kelam dengan kekuatan penuh. Aku telah mengambil alih kendali, mengamankan aset, dan membangun kembali hidupku. Aku siap menghadapi setiap tantangan, mengukir kesuksesan, dan menjalani kehidupan yang bahagia dan mandiri, tanpa bayang-bayang orang yang pernah mengkhianatiku. Matahari pagi menembus jendela ruang kerjaku, menyinari meja kayu yang kini bersih dari semua jejak pengkhianatan. Udara segar masuk, membawa aroma kopi dan bunga dari halaman rumah. Aku menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan merasakan kedamaian yang sebelumnya terasa mustahil. Setelah semua badai yang kulalui, aku akhirnya merasakan ketenangan, ketenangan yang lahir dari kendali, kekuatan, dan kebenaran yang kukantongi. Hari-hari berikutnya, rutinitasku berubah. Aku tidak lagi terjebak dalam drama rumah tangga atau pengkhianatan suami dan wanita muda itu. Setiap pagi, aku memulai hari dengan membaca laporan bisnis, mengecek aset perusahaan, dan merencanakan langkah-langkah strategis berikutnya. Perusahaan kini sepenuhnya berada di tanganku, dan semua orang mulai memahami bahwa aku adalah pemimpin yang tegas, mandiri, dan tak tergoyahkan. Sementara itu, rumahku yang dulu terasa kosong kini menjadi tempat perlindungan dan ketenangan. Aku mulai menata ulang interior, mengganti warna dinding, menambahkan tanaman hijau, dan menciptakan ruang-ruang yang membuat hatiku nyaman. Setiap sudut rumah kini mencerminkan kekuatan dan ketenangan, bukan kenangan pahit. Aku belajar bahwa lingkungan fisik yang teratur dan indah membantu menenangkan pikiran dan menguatkan jiwa. Aku juga mulai menata hidup pribadiku. Dulu, seluruh energi dan waktuku tersedot oleh pengkhianatan suami dan wanita muda itu. Sekarang, aku membagi waktu untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan pribadi. Setiap pagi, aku berolahraga, meditasi, dan menikmati sarapan sambil membaca berita bisnis dan literatur motivasi. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga memperkuat mental dan emosiku. Rasa sakit hati yang dulu menghantuiku kini mulai memudar. Aku tidak lagi memikirkan mereka dengan amarah, melainkan dengan rasa puas bahwa keadilan telah dijalankan. Suami dan wanita muda itu telah kehilangan semua yang mereka miliki, sementara aku membangun kembali hidupku dengan fondasi yang lebih kuat. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari orang lain, tetapi dari kemampuan untuk mengendalikan hidup sendiri. Dalam dunia profesional, aku mulai memperluas jaringan. Aku bertemu dengan mitra bisnis baru, menegosiasikan kontrak, dan menghadiri seminar yang membantuku meningkatkan kemampuan manajerial. Aku mulai dikenal bukan hanya sebagai wanita yang pernah dikhianati, tetapi sebagai pemimpin yang cerdas, tegas, dan berhasil membalikkan keadaan. Reputasiku sebagai wanita mandiri mulai menyebar, dan banyak yang menghormatiku karena keberanianku menghadapi pengkhianatan dan membangun kembali hidupku. Di sisi lain, aku juga mulai menikmati hubungan sosial yang sehat. Aku menghabiskan waktu dengan teman-teman lama yang tulus dan membangun hubungan baru yang positif. Aku belajar memilih orang-orang yang benar-benar mendukung, bukan yang sekadar mengambil keuntungan. Lingkaran sosialku kini lebih kecil,
tetapi lebih berkualitas, memberi dukungan emosional dan profesional. Kebahagiaan kecil mulai kembali ke hidupku. Aku menikmati secangkir kopi pagi di balkon, menulis jurnal tentang rencana masa depan, dan membaca buku yang membangun mental. Aku menemukan kembali kebebasan untuk memutuskan sendiri apa yang terbaik bagiku, tanpa harus memikirkan orang yang mengkhianati atau merusak hidupku. Setiap langkah yang kulakukan kini penuh perhitungan. Aku membangun perusahaan lebih besar, memperluas investasi, dan menata aset pribadi dengan strategi matang. Aku memastikan bahwa setiap keputusan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga aman dari ancaman eksternal. Aku belajar bahwa kontrol penuh atas finansial dan aset pribadi adalah salah satu kunci untuk hidup tenang dan bahagia. Aku juga mulai membangun hobi yang dulu terabaikan. Memasak, berkebun, membaca, dan menulis menjadi bagian dari rutinitasku. Aktivitas ini bukan sekadar pengisi waktu, tapi cara untuk menyembuhkan luka emosional dan memperkuat identitas diri. Aku menemukan bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal sederhana, selama dilakukan dengan kesadaran dan ketulusan. Di rumah, aku menciptakan suasana yang menenangkan. Setiap kamar memiliki aroma yang berbeda, dari wangi lavender di kamar tidur hingga aroma kopi dan kayu di ruang kerja. Aku menata furnitur dengan rapi, menempatkan tanaman hijau, dan memastikan setiap sudut rumah menjadi refleksi ketenangan dan kekuatan pribadiku. Rumahku kini bukan hanya tempat tinggal, tetapi benteng keamanan emosional. Aku juga mulai menulis rencana jangka panjang. Aku ingin memastikan bahwa masa depanku aman, tidak tergantung pada orang lain, dan bisa membahagiakan diriku sendiri. Aku merinci rencana investasi, strategi perusahaan, dan tujuan pribadi yang ingin dicapai. Semua ini kulakukan dengan ketelitian dan disiplin, memastikan bahwa setiap langkah membawa hasil yang nyata. Di sisi emosional, aku belajar memaafkan tanpa harus melupakan. Aku tidak lagi membenci, tapi juga tidak memberi ruang bagi mereka yang mengkhianatiku untuk kembali. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan mereka masuk kembali ke hidupku, tetapi membebaskan diri dari beban emosi negatif yang bisa menghancurkan kebahagiaan. Aku merasakan kepuasan yang luar biasa saat melihat perusahaan berkembang pesat di bawah kepemimpinanku. Karyawan merasa aman dan termotivasi, rekan bisnis menghormatiku, dan reputasiku sebagai wanita tangguh semakin kuat. Aku menyadari bahwa semua pengalaman pahit yang kulalui kini menjadi bahan bakar untuk kesuksesan dan kebahagiaanku. Dalam hidup pribadi, aku mulai menemukan kebahagiaan dalam kesendirian yang produktif. Aku menikmati waktu untuk diri sendiri, tanpa tergantung pada suami atau orang lain. Aku belajar bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk berdiri sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menikmati hidup dengan penuh kesadaran. Hari-hari berlalu, dan aku terus memperkuat fondasi kehidupanku. Setiap proyek baru, setiap investasi, dan setiap langkah yang kulakukan direncanakan dengan hati-hati. Aku memastikan bahwa hidupku stabil, aman, dan penuh kebahagiaan. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang kedamaian batin, kontrol diri, dan integritas pribadi. Aku mulai membangun hubungan baru dengan dunia sekitar, bukan berdasarkan cinta atau pengkhianatan, tetapi berdasarkan saling menghormati dan profesionalisme. Aku dihormati, dipercaya, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kebahagiaan yang kurasakan kini bukan sementara, tetapi stabil dan berkelanjutan. Malam hari, aku duduk di balkon rumah, menatap langit penuh bintang. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa aku telah melewati badai yang paling gelap dalam hidupku. Pengkhianatan suami dan wanita muda itu memang menyakitkan, tapi kini aku berdiri lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Aku menutup jurnal harianku, menarik napas panjang, dan merasakan kepuasan mendalam. Hidupku kini sepenuhnya berada di tanganku. Aku tidak lagi tergantung pada orang lain, tidak lagi dihantui pengkhianatan, dan tidak lagi takut kehilangan kendali. Aku telah bangkit, membangun kembali hidupku, dan menemukan kebahagiaan sejati. Hari itu, aku menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Aku tahu bahwa tantangan mungkin masih datang, tapi aku telah membuktikan bahwa aku mampu menghadapi apapun. Aku hidup dengan bahagia, sukses, dan mandiri. Aku belajar bahwa hidup bisa indah, bahkan setelah pengkhianatan,
Selama kita memiliki kekuatan untuk bangkit, mengendalikan diri, dan membangun masa depan sendiri. Dan dengan itu, aku tersenyum lagi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sepenuhnya bebas dari masa lalu yang kelam, sepenuhnya berkuasa atas masa depan yang cerah, dan sepenuhnya bahagia dengan diriku sendiri. Matahari pagi menembus jendela besar rumahku, menyinari ruang kerja yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Udara segar masuk, membawa aroma kopi dan dedaunan dari taman. Aku duduk di kursi empuk, menatap layar komputer yang menampilkan laporan terbaru perusahaan, dan tersenyum tipis. Semua yang kulakukan sejak pengkhianatan itu, rekaman diam-diam, pemecatan, pengambil alihan aset, pembangunan perusahaan, telah membuahkan hasil. Aku berdiri di puncak kemenangan, dan tidak ada yang bisa merampasnya dariku. Setelah semua langkah strategis, aku memutuskan bahwa sudah waktunya menutup bab kelam ini dengan pembalasan terakhir terhadap suami dan wanita muda itu. Meski mereka telah dipecat dan kehilangan semua, aku ingin memastikan mereka benar-benar merasakan konsekuensi pengkhianatan mereka, bukan hanya di dunia profesional, tetapi juga di tingkat pribadi dan sosial. Aku menyiapkan dokumen lengkap, termasuk rekaman video, kronologi pengkhianatan, dan bukti-bukti semua fasilitas dan aset yang telah mereka nikmati secara tidak pantas. Semua itu kubawa ke hadapan Dewan Perusahaan dan penasihat hukum. Aku menjelaskan bahwa langkah ini bukan sekadar balas dendam, tetapi untuk menegakkan keadilan, integritas, dan moral perusahaan. Dewan Perusahaan setuju sepenuhnya. Mereka memutuskan bahwa suami dan wanita muda itu tidak hanya dipecat, tetapi juga dikenai sanksi tambahan. Reputasi mereka dicemarkan di lingkungan bisnis dan mereka tidak diizinkan bekerja di perusahaan manapun yang terafiliasi dengan jaringan kami. Semua itu dilakukan secara legal dan resmi, sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk melawan. Aku menatap dokumen itu dengan puas, mengetahui bahwa langkah ini memastikan mereka tidak bisa kembali mengganggu hidupku. Setelah langkah profesional selesai, aku menata langkah pribadi. Aku memastikan bahwa mereka tidak bisa mendekat ke rumahku atau mencoba memohon ampun lagi. Aku menyiapkan sistem pengamanan, memastikan pintu, kunci, dan akses elektronik sepenuhnya berada di tanganku. Rumahku menjadi benteng, simbol kebebasan, keamanan, dan kendali yang kini kukantongi sepenuhnya. Suatu hari, wanita muda itu mencoba datang ke rumah. Ia berdiri di gerbang, wajahnya memerah dan mata berlinang air mata. Aku keluar, menatapnya dengan dingin. "Ini terakhir kalinya kau mencoba mendekat," kataku tegas. "Aku tidak akan membiarkanmu masuk, apalagi suamiku yang dulu. Kalian telah kehilangan semua hak." Ia menunduk, sujud di tanah, dan memohon ampun. Namun aku tidak bergeming. Aku tahu bahwa membiarkan mereka kembali sedikit pun akan merusak semua yang telah kubangun. Aku mengusir mereka dengan tangan dingin dan tegas, memastikan pintu rumahku terkunci rapat di belakang mereka. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menikmati kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi bayangan pengkhianatan, tidak ada lagi ketakutan atau amarah yang mengganggu. Aku hidup dengan ketenangan, fokus pada perusahaan, aset, dan diriku sendiri. Setiap proyek bisnis baru yang kuluncurkan sukses, dan setiap investasi yang kubuat berkembang pesat. Aku mulai dikenal sebagai wanita mandiri dan sukses yang mampu mengubah tragedi menjadi kemenangan. Selain kesuksesan finansial, aku juga membangun kehidupan sosial yang sehat. Aku bertemu dengan teman-teman lama, membangun relasi baru, dan menikmati kebahagiaan dari hubungan yang tulus. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi pengkhianatan, hanya dukungan, hormat, dan kesetiaan dari orang-orang yang benar-benar pantas hadir dalam hidupku. Aku menemukan kembali hobi yang dulu terlupakan, membaca, menulis, berkebun, dan memasak. Setiap kegiatan memberiku rasa puas dan memperkuat identitasku. Aku menyadari bahwa kebahagiaan yang kulalui sekarang bukan karena orang lain, tetapi karena kemampuanku untuk mengendalikan hidup, memanfaatkan pengalaman pahit sebagai pelajaran, dan membangun masa depan dengan strategi dan ketegasan. Perusahaan yang dulu dipimpin suami kini sepenuhnya berada di tanganku. Aku memperluas cabang, meningkatkan investasi, dan membangun tim loyal yang memahami visi dan integritasku. Karyawan merasa aman dan termotivasi, dan reputasi perusahaan semakin kuat.
Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kekayaan semata, tetapi dari kemampuan untuk mengelola sumber daya, orang, dan situasi dengan bijaksana. Di rumah, aku menata segala sesuatu untuk mencerminkan kehidupan baru yang kukendalikan sepenuhnya. Setiap sudut rumah rapi, indah, dan damai. Aroma bunga, kopi, dan kayu berpadu menciptakan suasana tenang yang menguatkan mental dan emosiku. Aku duduk di balkon sambil menatap langit malam, menulis rencana masa depan, dan merasakan kepuasan mendalam bahwa aku mampu bangkit dari masa lalu yang kelam. Suami dan wanita muda itu mencoba lagi untuk mendekat, mengirim pesan dan memohon maaf, tetapi semua usaha mereka sia-sia. Aku tidak memberikan ruang bagi mereka, dan itu membuat mereka semakin frustrasi. Mereka menyadari bahwa pengkhianatan mereka telah menghancurkan peluang mereka sendiri, dan tidak ada yang bisa mengembalikan posisi mereka. Aku tidak merasa dendam lagi, hanya kepuasan karena keadilan telah dijalankan. Setiap malam, aku duduk di ruang kerja, menatap layar komputer dan dokumen aset, memastikan semua aman. Hatiku terasa ringan, bebas dari bayangan masa lalu. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa mengendalikan hidup, menghadapi semua ujian, dan tetap tegak dengan kepala tinggi. Aku mulai membangun visi jangka panjang. Aku menata perusahaan, investasi, dan kehidupan pribadi dengan strategi matang. Semua langkah kulakukan dengan hati-hati, memastikan keberhasilan berkelanjutan. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal materi, tetapi juga kontrol, integritas, dan kedamaian batin. Di tengah semua ini, aku menemukan kebahagiaan sejati. Aku tidak lagi tergantung pada pasangan atau orang lain. Aku mandiri, kuat, dan puas dengan diriku sendiri. Aku belajar menikmati hidup, mensyukuri setiap keberhasilan, dan mengambil pelajaran dari setiap pengalaman pahit. Hari-hari berlalu, dan aku terus memperkuat fondasi kehidupanku. Setiap proyek baru, setiap investasi, dan setiap keputusan direncanakan dengan matang. Aku memastikan bahwa masa depanku aman, bebas, dan bahagia. Aku tidak lagi takut kehilangan kontrol, karena aku telah membuktikan bahwa aku mampu menghadapi apapun. Malam hari, aku duduk di balkon, menatap bintang dan langit yang tenang. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa aku telah melewati badai terburuk dalam hidupku. Pengkhianatan suami dan wanita muda itu memang menyakitkan, tapi kini aku berdiri lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Aku menutup jurnal harianku, menarik napas panjang, dan merasakan kepuasan mendalam. Hidupku kini sepenuhnya berada di tanganku. Aku tidak lagi tergantung pada orang lain, tidak lagi dihantui pengkhianatan, dan tidak lagi takut kehilangan kendali. Aku telah bangkit, membangun kembali hidupku, dan menemukan kebahagiaan sejati. Hari itu, aku menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Aku tahu bahwa tantangan mungkin masih datang, tapi aku telah membuktikan bahwa aku mampu menghadapi apapun. Aku hidup dengan bahagia, sukses, dan mandiri. Aku belajar bahwa hidup bisa indah, bahkan setelah pengkhianatan, selama kita memiliki kekuatan untuk bangkit, mengendalikan diri, dan membangun masa depan sendiri. Dan dengan itu, aku tersenyum lagi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sepenuhnya bebas dari masa lalu yang kelam, sepenuhnya berkuasa atas masa depan yang cerah, dan sepenuhnya bahagia dengan diriku sendiri. Aku telah menutup bab pengkhianatan, membalas dengan keadilan, dan memulai bab baru penuh kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian. Hidupku kini bukan tentang siapa yang mengkhianati, tetapi tentang siapa aku sekarang, wanita yang kuat, mandiri, dan tak tergoyahkan. Dan di sana, di tengah cahaya matahari yang menembus jendela, aku tahu satu hal, aku telah menang. Senja mulai menurunkan cahaya keemasan di halaman rumahku. Udara segar membawa aroma bunga dari taman yang kuatur sendiri, sementara suara angin yang menelusup di antara dedaunan menciptakan harmoni yang menenangkan. Aku duduk di teras rumah, menyeruput secangkir teh hangat, dan membiarkan mataku menatap langit yang perlahan berubah menjadi nuansa jingga dan ungu. Semua yang kulalui, pengkhianatan, sakit hati, kesedihan, dan perjuangan, terasa jauh sekarang, seperti badai yang telah berlalu dan meninggalkan langit yang bersih. Aku menarik napas panjang,
merasakan ketenangan yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Rasanya aneh sekaligus luar biasa, menyadari bahwa aku telah melewati semua ujian hidup dan tetap berdiri tegak, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Segala luka dan pengkhianatan yang dulu menghantuiku kini telah menjadi fondasi untuk kekuatan dan kedamaian batin. Selama beberapa bulan terakhir, hidupku berubah total. Aku bukan lagi seorang istri yang dikhianati, bukan lagi pemilik rumah yang dirusak pengkhianatan orang-orang terdekat. Aku menjadi pemimpin, pengambil keputusan, dan wanita mandiri yang mengendalikan nasibnya sendiri. Perusahaan yang dulu dipimpin suami kini sepenuhnya berada di tanganku. Aku memperluas cabang, menata aset, dan membangun tim yang loyal serta profesional. Reputasi perusahaan meningkat pesat, dan setiap langkah yang kuambil selalu direncanakan dengan hati-hati, memastikan keberhasilan berkelanjutan. Aku masih ingat betapa sakitnya ketika aku pertama kali menyaksikan pengkhianatan mereka. Suamiku, yang kukira paling kucintai, dan wanita muda yang kusayang seperti anak sendiri, telah mengkhianatiku secara diam-diam. Melihat mereka berdua mesra, tertawa, dan melakukan hal-hal yang tidak pantas di ruang kerja, hatiku hancur berkeping-keping. Namun, aku belajar satu pelajaran penting. Pengkhianatan bukanlah akhir dunia, melainkan kesempatan untuk bangkit, belajar, dan mengubah hidup menjadi lebih baik. Setelah pemecatan dan pengambil alihan semua aset, aku fokus membangun kembali kehidupan pribadi. Rumahku kini menjadi benteng kedamaian. Setiap sudutnya kuatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan ketenangan dan kekuatan pribadi. Warna-warna lembut di dinding, tanaman hijau yang segar, dan aroma bunga yang menenangkan menciptakan suasana yang membuatku selalu merasa aman dan bahagia. Tidak ada bayangan pengkhianatan yang tersisa, hanya kedamaian yang murni. Dalam keseharian, aku menekuni hobi yang dulu terabaikan. Aku menulis jurnal, membaca buku, memasak, dan berkebun. Aktivitas sederhana ini menjadi sumber kebahagiaan dan terapi emosional. Menulis jurnal membantuku menata pikiran, mengungkapkan emosi, dan merencanakan masa depan. Membaca memperluas wawasan dan menenangkan jiwa, sementara memasak dan berkebun memberiku kepuasan kreatif yang membuat hidup lebih berwarna. Aku juga membangun jaringan sosial yang sehat. Aku menghabiskan waktu dengan teman-teman lama yang tulus, membangun hubungan baru yang positif, dan menjauhkan diri dari orang-orang yang pernah mengkhianatiku. Lingkaran sosialku kini lebih kecil, tetapi lebih berkualitas. Orang-orang di sekitarku menghormatiku, mendukungku, dan menjadi sumber energi positif yang memperkuat langkah-langkahku ke depan. Di dunia profesional, aku berkembang pesat. Aku mulai dikenal bukan hanya sebagai wanita yang pernah dikhianati, tetapi sebagai pemimpin cerdas yang mampu membalikkan keadaan. Investasi dan proyek bisnis yang kuluncurkan berhasil, perusahaan berkembang, dan reputasiku semakin kuat. Aku belajar bahwa kesuksesan tidak hanya soal materi, tetapi juga kemampuan mengendalikan diri, membuat keputusan tepat, dan memimpin dengan integritas. Setiap pagi, aku memulai hari dengan meditasi dan refleksi. Aku menulis rencana harian, memeriksa aset, dan memikirkan strategi untuk memperkuat fondasi hidupku. Aku menyadari bahwa disiplin, perencanaan, dan kendali atas waktu adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan stabil. Tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi drama, hanya rutinitas yang membangun dan memperkuat masa depanku. Aku juga belajar memaafkan tanpa harus melupakan. Aku tidak membenci, tapi aku tidak memberi ruang bagi mereka yang pernah mengkhianatiku untuk kembali ke hidupku. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan mereka masuk kembali, tetapi membebaskan diri dari beban emosional negatif. Aku merasa ringan dan bebas, mampu menjalani hidup tanpa terganggu bayangan masa lalu. Suatu sore, ketika menata dokumen perusahaan di ruang kerjaku, aku tersenyum sendiri. Semua yang kulakukan sejak awal, dari rekaman diam-diam, pemecatan, pengambil alihan aset, hingga pembangunan kehidupan baru, telah membuahkan hasil. Aku berdiri di puncak kendali, menikmati buah dari ketegasan, kecerdikan, dan kesabaran yang kulalui. Semua rasa sakit hati yang dulu menghantuiku kini berubah menjadi energi yang membangun, bukan menghancurkan. Aku menatap rumahku, taman, dan ruang kerja yang tertata rapi. Aku merasakan kebahagiaan yang murni,
Bukan kebahagiaan yang tergantung pada orang lain, melainkan kebahagiaan yang lahir dari kemampuan untuk mengendalikan hidup, menghadapi ujian, dan membangun masa depan sendiri. Aku menyadari bahwa hidupku kini sepenuhnya berada di tanganku, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merusaknya lagi. Malam hari, aku duduk di balkon, menatap langit penuh bintang. Aku menutup mata sejenak, mengingat semua perjalanan hidupku. Setiap luka, setiap air mata, setiap pengkhianatan, semua itu kini menjadi bagian dari kisah keberhasilan dan kebahagiaanku. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa aku telah melewati semua badai dengan kepala tegak, dan kini hidupku lebih berharga daripada sebelumnya. Aku juga menata masa depanku dengan strategi matang. Aku menulis rencana jangka panjang untuk perusahaan, aset, dan kehidupan pribadiku. Aku memastikan bahwa setiap keputusan yang kulakukan membawa keuntungan, keamanan, dan kebahagiaan. Aku belajar bahwa hidup yang stabil dan bahagia tidak datang secara kebetulan, tetapi melalui perencanaan, kendali, dan ketegasan dalam menghadapi setiap tantangan. Setiap hari, aku menikmati kebebasan dan kemandirian. Aku belajar bahwa hidup yang bahagia bukan tentang memiliki pasangan atau orang lain, tetapi tentang memiliki kendali penuh atas diri sendiri, mampu mengambil keputusan tepat, dan menikmati hasil kerja keras serta ketegasan. Aku menemukan kebahagiaan sejati dalam kesendirian yang produktif, dalam pencapaian profesional, dan dalam kedamaian batin yang tidak terganggu oleh pengkhianatan masa lalu. Aku juga belajar menghargai hal-hal kecil. Sebuah senyuman dari teman, suara tawa anak-anak di taman, aroma kopi di pagi hari, atau angin sepo-sepo yang menelusup melalui jendela, semua itu kini terasa lebih berharga. Aku sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tetapi dari kemampuan menikmati momen kecil dengan kesadaran penuh. Suami dan wanita muda itu kini benar-benar hilang dari hidupku. Mereka mungkin pernah menghancurkan kepercayaan dan cintaku, tetapi kini mereka tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Aku tidak merasa dendam, hanya kepuasan karena keadilan telah dijalankan. Mereka kehilangan semua, status, reputasi, dan akses ke kehidupanku. Sedangkan aku, justru semakin kuat, bahagia, dan sukses. Aku menghabiskan waktu dengan proyek-proyek sosial, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan berbagi pengalaman hidup. Aku ingin menjadikan pengalaman pahitku sebagai pelajaran bagi orang lain. Bahwa pengkhianatan dan kesulitan hidup bukanlah akhir dunia, tetapi kesempatan untuk bangkit, menjadi lebih kuat, dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Setiap malam, aku menulis di jurnal pribadiku. Aku mencatat setiap pencapaian, rencana, dan refleksi. Menulis menjadi cara untuk menata pikiran, menenangkan emosi, dan memvisualisasikan masa depan yang lebih baik. Aku menyadari bahwa jurnal ini bukan sekadar catatan, tetapi saksi perjalanan hidupku, dari pengkhianatan, sakit hati, hingga kebangkitan dan kemenangan pribadi. Aku juga menata hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Aku memastikan bahwa mereka yang benar-benar peduli dan mendukung tetap berada di sisiku. Aku belajar memilih orang-orang yang benar-benar pantas hadir dalam hidupku, bukan sekadar teman yang hadir di saat senang. Lingkaran sosialku kini lebih kecil, tetapi lebih berkualitas dan mendukung pertumbuhan pribadiku. Hari-hari berlalu, dan aku terus memperkuat fondasi kehidupanku. Perusahaan berkembang, investasi aman, dan kehidupan pribadi teratur. Aku hidup tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa rasa takut, dan tanpa ketergantungan. Aku sepenuhnya bebas untuk menentukan jalan hidupku, menikmati kebahagiaan, dan membangun masa depan yang kukendalikan sendiri. Aku menatap diriku di cermin suatu pagi. Wajahku kini memancarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kepercayaan diri. Aku tersenyum, menyadari bahwa aku telah melewati badai terburuk dalam hidupku, dan kini hidupku lebih indah daripada sebelumnya. Aku telah membuktikan satu hal, pengkhianatan bukanlah akhir, tetapi awal dari kekuatan dan kebahagiaan sejati jika kita memiliki keberanian untuk bangkit. Senja terakhir di halaman rumahku, aku duduk, menyeruput teh, dan menatap langit yang berwarna jingga. Aku tahu bahwa perjalanan hidupku masih panjang, tetapi aku siap menghadapi apapun. Aku hidup bahagia, sukses, mandiri, dan penuh kedamaian.
Aku telah menutup bab kelam dengan kepala tegak dan memulai bab baru yang penuh harapan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Dan di sana, di tengah cahaya senja dan aroma bunga yang menenangkan, aku tersenyum penuh keyakinan. Hidupku kini adalah milikku sepenuhnya, bahagia, damai, dan tak tergoyahkan. Aku telah menang, bukan hanya atas pengkhianatan, tetapi juga atas diriku sendiri, membuktikan bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian, kendali, dan kemampuan untuk bangkit dari segala luka dan kesedihan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan ketenangan yang murni. Semua yang kulalui, semua yang kulakukan, membawa aku ke titik ini, ke titik kemenangan pribadi, kebahagiaan sejati, dan kedamaian batin. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa hidupku kini sempurna dalam kebebasan, kendali, dan kesuksesan. Aku telah menaklukkan masa lalu, membangun masa depan, dan menemukan kebahagiaan sejati. Semua pengkhianatan, sakit hati, dan pengkhianatan orang-orang terdekat kini hanya menjadi kenangan yang memperkuat langkahku. Aku hidup dengan penuh keyakinan, bahagia, dan damai. Dan dengan itu, kisahku berakhir di sini, dengan kemenangan, kebahagiaan, dan kehidupan baru yang kutata sendiri. Aku bebas, aku kuat, dan aku sepenuhnya bahagia.